Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang udah nyimak video sebelumnya ya. Sebuah kisah terbaru tentang ibunya Lily. Setelah lulus SMA dan belum mendapat pekerjaan, Lily membantu ibunya menjaga toko sembako di depan rumah mereka. Kehidupan berjalan normal sampai suatu hari Lily menemukan sebuah kain putih terselip di antara tumpukan rak mie instan. Sejak itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Puncaknya, ibunya Lily mengalami kelumpuhan dan sakit yang tak normal. Langsung saja, kita masuk ke kisahnya di Wen Anthony channel YouTube. Sejak lulus SMA 3 bulan lalu, aku belum juga mendapat pekerjaan. Setiap hari hanya membantu ibu menjaga toko sembako yang letaknya tepat di depan rumah kami. Toko itu cukup besar untuk ukuran desa. Ibu sengaja membentuknya seperti minimarket. Ya, tidak terlalu besar lah, minimarket kecil aja, agar pembeli bisa memilih sendiri barang yang dibutuhkan. Pagi itu matahari belum tinggi, namun ibu sudah mulai menata barang-barang dagangan dari hasil belanja kemarin. Aku ikut membantunya menyusun mie instan ke rak paling depan. Saat merapikan mie rasa soto yang baru saja diturunkan dari kardus, tanganku menyentuh sesuatu yang aneh di balik tumpukan mie di rak paling bawah. Rasanya seperti kain. Aku jongkok dan menggeser beberapa bungkus mie. Tampak selembar kain putih yang dilipat rapat. Agak kusam warnanya, seperti sudah lama tertimbun. Aku panggil ibu, tapi ia sedang sibuk di bagian dalam menata sabun cuci dan tak mendengar. Karena rasa penasaran, aku pun mengambil kain itu dan membawanya ke pojok ruangan. Dengan hati-hati, aku membuka lipatannya satu persatu. Tapi begitu lapisan terakhir terbuka, jantungku terasa berhenti sesaat. Di dalamnya ada gumpalan tanah yang masih lembab dan gelap warnanya, serta sebuah paku panjang yang sudah berkarat, seperti pernah tertancap sangat lama di tempat lembab. Bau tanah itu menyengat, bukan seperti tanah biasa. Entah kenapa, hawa sekitarku tiba-tiba jadi lebih dingin. Perasaanku mulai tidak enak, tapi aku buru-buru melipat kembali kain itu. Aku sempat hendak membuangnya, tapi entah kenapa, aku malah membawa kain itu ke kamar dan menyimpannya di lemari. Tak ada niat jahat, hanya rasa bingung yang belum bisa kujelaskan. Malam harinya, selepas makan dan mandi, aku berbaring di ranjang kamar sambil memainkan ponsel. Suara ibu terdengar dari luar kamar, masih menyapu halaman toko yang belum ditutup rolling door-nya. Aku tertidur begitu saja tanpa sadar. Aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku melihat ibu berdiri sendiri di toko. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul dari rak beras. Tubuhnya tinggi menjulang, berburu lebat, dan matanya merah menyala. Genderuwo, nafasnya kasar, dadanya bergemuruh seperti hembusan angin dari lubang goa. Ia menatap ibu dengan tajam, lalu mulai mengacak-acak isi toko, menjatuhkan mie, sabun, beras, dan minyak goreng. Ibu berteriak, mencoba mundur, tapi genderuwo itu menubruk ke arahnya. Aku berusaha berlari, namun tubuhku seakan tertahan. Di dekatku ada pisau dapur. Aku melemparnya ke arah makhluk itu, tapi tidak berhasil mengenainya. Justru dia membalik badan dan menubrukku, membuatku terhempas. Aku langsung terbangun. Nafasku memburu, peluh membasahi leher dan punggungku. Kamar gelap, hanya ada cahaya samar dari ventilasi. Aku tengok jam dinding, pukul 2:30 dini hari. Keringat dingin masih mengalir di kening. Aku menyeka wajah dengan ujung selimut, mencoba menenangkan diri, meski rasa takut masih membekas. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat, tapi aku tetap membantu ibu di toko seperti biasa. Suasana hari itu terasa aneh, panasnya tak biasa, seperti ada hawa gerah yang menempel di kulit, meskipun kipas angin di toko sudah menyala. Beberapa menit kemudian, datang seorang ibu tetangga, Bu Karni, hendak membeli beras. Aku membuka karung beras dan mendadak tercengang. Di dalamnya banyak kutu merayap dan ulat kecil menggeliat-geliat. Bu, sini deh, lihat ini, panggilku ke ibu yang sedang menata barang. Ibu mendekat
dan wajahnya langsung berubah. Ya Allah, kok bisa kayak gini? Bu Karni melihat isi karung, menutup hidungnya. Maaf ya Bu, gak jadi beli. Saya ke tempat Bu Juria aja ya. Ibu hanya mengangguk pelan. Setelah Bu Karni pergi, kami memeriksa beberapa barang lain. Ada beberapa bungkus gula yang lengket seperti rembes, dan minyak goreng botol yang tutupnya sedikit terbuka, padahal belum pernah dibuka. Aku diam. Semua kejadian itu menyesakkan dada, tapi aku tetap memilih menyimpan sendiri ketakutan dan rasa curigaku. Kain putih itu, tanah dan paku karat itu, mungkinkah ada hubungannya? Tapi aku masih belum berani bicara, bahkan kepada ibuku sendiri. Sejak kejadian aneh di hari sebelumnya, ibu jadi lebih murung dari biasanya. Tatapannya sering kosong, tubuhnya lemas, dan dia kerap memegangi keningnya sambil mengeluh pelan. Kepalaku cenut-cenut terus, Li. Meski begitu, ia tetap bersikeras membuka toko. Aku sudah menyarankan agar istirahat saja, biar aku yang menggantikan. Tapi seperti biasa, ibu lebih percaya kalau toko dijaga langsung olehnya. Katanya, kalau cuma duduk di dalam rumah malah makin pusing. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku tak enak. Hari itu, ibu tengah duduk di bangku kasir saat dua ibu-ibu datang memilih sabun. Tak lama kemudian, mereka menghampiri kami dengan wajah masam. Bu, ini sabun batangnya kenapa lembek gini ya? Bau pula. Padahal warnanya masih bagus. Masa sabun baunya gini sih? Gak kayak biasanya. Aku segera mengambil bungkus sabun itu. Benar saja, saat diremas, teksturnya seperti adonan lengket. Baunya menyengat seperti sabun yang disimpan di tempat lembab bertahun-tahun. Padahal, aku tahu betul sabun itu baru dibeli kemarin dari pasar. Maaf banget Bu, saya juga heran, jawab ibu sambil mencoba tersenyum. Namun mereka tetap tidak jadi membeli. Saya ke Bu Juria aja deh. Di sana sabunnya lebih segar. Ya, nama itu, Bu Juria. Belakangan sering disebut pelanggan. Dia adalah tetangga kami yang juga punya toko sembako. Jaraknya hanya beberapa rumah dari tempat kami. Dulunya toko itu lebih ramai karena harganya lebih miring. Tapi entah kenapa, sejak beberapa lama pelanggan satu-satu berpaling. Ibu menunduk. Wajahnya semakin pucat dan tangannya bergetar. Aku segera menyuruhnya masuk rumah untuk beristirahat. Tapi seperti biasa, ia menolak dengan halus. Aku cuma capek dikit, Li. Gak apa-apa, ucapnya. Tapi aku tahu itu bukan capek biasa. Malam itu, kami makan bersama. Ayah duduk di ujung meja. Adikku yang masih SMP duduk di sebelah ibu. Kami makan dalam diam. Aku perhatikan ibu hanya menyendok nasi 2 kali, lalu meletakkan sendoknya. Tangannya menopang kening lagi. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok tok tok. Aku saja, Li, siapa tahu tetangga, ucap ibu bangkit dari duduknya. Namun 5 menit berlalu, tak ada suara lagi dari depan. Aku merasa aneh. Kutinggalkan piring lalu menyusul keluar. Ibu, panggilku. Tak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang depan dan terkejut saat mendapati ibu tergeletak di lantai dekat pintu. Tubuhnya kaku, wajahnya menghadap ke atas dan matanya terpejam. Bu! Teriakku, membuat ayah dan adik segera berlari. Kami menggotong ibu ke kamar. Aku buru-buru mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke pelipis dan lehernya. Tak lama ibu siuman, wajahnya pucat pasi, seperti habis melihat hantu. Aku tadi buka pintu, terus gelap, semua gelap. Habis itu gak ingat lagi, katanya pelan. Ayah membuatkan teh manis hangat, dan ibu perlahan mulai bisa bicara. Tapi tubuhnya tetap lemas. Kami pikir itu hanya kelelahan biasa, tapi ternyata malam belum selesai. Sekitar pukul 1 dini hari, jeritan ibu membangunkanku. Jangan dekati aku. Aku bangkit, berlari ke arah dapur tempat suara berasal. Di sana, ibu berdiri di pojok, tubuhnya gemetar. Jari telunjuknya menunjuk ke arah lemari dapur. Itu di situ, dia berdiri di situ, katanya histeris. Aku dan bapak menoleh ke arah yang dimaksud
tapi tak ada siapa-siapa. Dapur hanya remang, diterangi lampu 10 watt yang menggantung. Tenang Bu, udah gak ada siapa-siapa. Bapak mencoba menenangkan, tapi ibu tetap menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya seperti menggigil. Pagi harinya, aku dan bapak hendak keluar rumah. Bapak bekerja sebagai kuli bangunan di proyek desa, dan aku berencana pergi bersama teman untuk mencari lowongan kerja. Ibu masih bersikeras tetap menjaga toko, meski aku menolak. Aku cuma buka sebentar kok, gak enak sama pelanggan kalau tutup, katanya, memaksakan diri tersenyum. Sekitar pukul 2 siang, aku pulang. Tapi begitu masuk halaman, suasana terasa ganjil. Rolling door toko masih terbuka separuh. Aku memanggil-manggil ibu, tapi tak ada jawaban. Aku masuk ke dalam, dan hatiku serasa dihantam palu. Ibu tergeletak lagi di lantai toko. Tubuhnya tak bergerak. Bu, astagfirullah. Aku menjerit memanggil tetangga. Beberapa orang datang berlari, lalu membantu membopong ibu ke kamar. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat seperti kain putih. Aku langsung menelpon ayah. Setelah ayah datang, kami memanggil dokter desa. Dokter datang dengan cepat, memeriksa dengan cermat, dan akhirnya berkata dengan nada berat, Bu Karni mengalami kelumpuhan mendadak. Sepertinya bukan karena kelelahan biasa. Kami perlu observasi lebih lanjut. Tapi ini bukan hal biasa. Aku tak mampu berkata apa-apa, hanya bisa duduk di sisi ibu, memegang tangannya yang mulai kehilangan kekuatan. Air mataku jatuh pelan. Dalam hati ada satu bisikan yang makin keras. Ini pasti ada hubungannya dengan kain putih itu. Di sisi lain, sejak dokter menyatakan bahwa ibu mengalami kelumpuhan, aku yang mengambil alih sepenuhnya menjaga toko sembako. Setiap pagi aku membuka rolling door dengan perasaan berat. Bukan hanya karena tubuh lelah, tapi juga hati yang masih belum kuat melihat ibu hanya bisa berbaring di kasur, menatap kosong ke langit-langit kamar. Pagi itu, saat baru membuka toko, aku terkejut melihat butiran beras kuning berserakan di depan pintu toko. Seolah seseorang sengaja menaburkannya malam tadi. Warnanya mencolok, seperti kunyit yang dibiarkan mengering. Aku celingukan, tapi jalanan masih sepi. Hanya suara ayam berkokok dan hembusan angin pagi. Tanpa banyak pikir, aku menyapu beras itu dan membuangnya ke tong sampah belakang. Hati terasa tidak tenang, tapi aku mencoba mengalihkan perhatian pada tugas hari ini. Anehnya, toko justru ramai didatangi pembeli. Bahkan tetangga yang biasanya belanja di tempat Bu Juriah datang kembali ke toko kami. Alhamdulillah, ucapku lirih, meski dalam hati merasa ganjil. Biasanya kalau ada kejadian aneh, pembeli justru menjauh. Tapi hari itu, suasana berubah seolah-olah sesuatu yang buruk telah pindah entah kemana. Malamnya, aku belum tidur. Suara ibu yang sesekali mengeluh kesakitan dari kamar membuatku tidak tenang. Aku duduk di kamar sambil main ponsel ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari atap rumah. Duar! Disusul dengan jeritan ibu dari kamar. Ah! Aku bergegas berlari keluar kamar dan masuk ke kamar ibu. Bapak yang sedang nonton televisi pun menyusul panik. Kami terkejut bukan main saat melihat perut ibu yang tadinya biasa, kini membesar seperti perut orang hamil tua. Wajah ibu memucat, tubuhnya berkeringat, dan ia terus merintih, menahan sakit yang tak terlihat ujungnya. Ya Allah Bu, ini kenapa lagi? Gumam bapak, berusaha menenangkan ibu sambil memijat-mijat bahunya. Aku berdiri di sudut kamar, tubuh gemetar, merasa sangat tidak berdaya. Saat itu juga, pikiranku langsung melayang pada kain putih yang dulu kutemukan. Sejak hari itu, semuanya berubah. Toko mulai aneh, ibu jatuh sakit, dan kini perutnya mendadak membesar tanpa sebab. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kamar, tapi pikiran tak henti-henti berputar. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Berasal dari dalam lemariku. Aku menahan nafas, jantungku berdegup cepat. Aku duduk di atas ranjang, menajamkan telinga. Suaranya pelan,
seperti ketukan dari dalam, bukan dari luar. Dengan tubuh gemetar, aku mendekati lemari. Perlahan-lahan ku tarik pintu lemari, mengucap pelan, Bismillah. Tapi kosong, tak ada apa-apa. Hanya baju-baju tergantung dan lipatan kain putih itu di rak bawah. Tempatku menyimpannya sejak pertama kali kutemukan. Aku menatapnya sejenak, lalu buru-buru menutup lemari. Aku kembali ke ranjang, membenamkan wajah ke bantal, memaksa mata untuk terpejam. Tapi baru 5 menit berlalu, suara itu terdengar lagi. Bruk, bruk. Kali ini lebih keras, seolah ada yang benar-benar mencoba keluar dari dalam. Aku menahan diri agar tidak menjerit. Ku peluk gulingku erat-erat sambil terus membaca doa dalam hati. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berat. Bapak diam saja, duduk di teras dengan rokok yang tak kunjung habis. Adikku yang masih SMP pun lebih banyak di kamar, tak berani bermain di ruang tengah seperti biasanya. Ibu masih terbaring dengan perut membesar dan wajah pucat. Nafasnya sering terengah-engah, dan sesekali ia seperti berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama yang kami tidak kenal. Suasana rumah kami benar-benar mencekam. Rasanya setiap sudut rumah mengintai. Bahkan suara pintu berderi saja membuat aku tersentak. Malam-malam berikutnya, suara dari dalam lemari semakin sering dan semakin keras. Setiap malam, antara pukul 2 dan 3, suara itu selalu datang. Kadang hanya ketukan pelan, kadang seperti goresan kuku di kayu. Aku mencoba mengabaikan, tapi setiap malam terasa seperti siksaan. Pada malam ketiga, aku sudah tak tahan. Saat suara itu terdengar lagi, aku bangkit, membuka lemari dan langsung mengangkat kain putih itu. Kain itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ku sentuh, seperti ada hawa dingin mengalir dari ujung jari ke tulang punggungku. Apa ini penyebab semuanya? Bisikku, memandangi lipatan kain tersebut. Tapi aku tidak tahu harus apa. Kain itu kubungkus kembali dan kusimpan di tempat semula. Aku mulai yakin semua ini ada hubungannya dengan puhul yang tertanam di toko, dan kini kegelapannya sudah meresap ke dalam rumah kami. Namun aku tak tahu harus mengadu ke siapa. Hari-hari berlalu, kabar tentang sakitnya ibu cepat tersebar ke seluruh kampung. Dalam beberapa hari, rumah kami tak pernah sepi dari tetangga yang datang menjenguk. Beberapa membawa makanan, sebagian hanya duduk diam dengan wajah penuh iba. Aku heran, beliau kan sehat-sehat saja kemarin. Lah kok tiba-tiba lumpuh gitu? Bisik Bu Murni ke tetangga sebelahnya, tapi suaranya cukup keras untuk kudengar dari dapur. Bapak tak banyak bicara, matanya cekung, wajahnya sayu, dan tubuhnya makin kurus. Aku tahu dia terlalu lelah menyaksikan istri yang biasanya cekatan, kini hanya bisa berbaring tak berdaya. Sore itu, seorang pria tua bertubuh kekar datang dengan langkah mantap. Ia mengenakan jaket kulit coklat lusuh dan wajahnya penuh guratan usia, tapi sorot matanya tajam. Ia langsung masuk tanpa banyak basa-basi. "Pak Jalu," gumam bapak, berdiri menyambutnya. Pak Jalu, teman lama bapak yang katanya paham soal hal-hal klinik dan pengobatan alternatif, langsung duduk di tepi ranjang ibu. Beliau menatap ibu lama sekali, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kening ibu yang basah oleh keringat. "Ini bukan sakit biasa," katanya pelan. "Ini kiriman. Ada yang tidak suka padamu atau istrimu." Bapak menunduk, matanya memerah. Aku menggenggam tangan ibu yang terasa dingin seperti batu di sudut ruangan. Adikku hanya bisa menunduk dalam diam. "Aku akan bantu malam ini, tapi kalian harus siap. Tidak semua ritual bisa berjalan mulus," ucap Pak Jalu dengan suara berat. Malam itu kami bersiap. Semua lampu rumah dimatikan. Hanya penerangan dari lilin kecil di ruang tengah. Meja makan disulap menjadi altar kecil, tempat persembahan. Pak Jalu menyiapkan daun bidara yang sudah ditumbuk, air jeruk nipis dalam kendi tanah, dan 7 butir telur bebek yang masih berembun. Ibu diletakkan di atas tikar pandan. Di sekelilingnya,
Kami duduk bersila, menunduk. Pak Jalu mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Entah apa artinya. Tapi nadanya naik turun dan membuat bulu kuduku meremang. Telur pertama digosokkan perlahan ke perut ibu. Ibu mengerang pelan. Lalu telur kedua. Ketika telur ketiga digosokkan, tiba-tiba ibu menggeliat keras. Tubuhnya melengkung dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suara ibu. "Jangan ikut campur, Jalu. Ini bukan urusanmu." Aku menjerit pelan, menutup mulut dengan tangan. Adikku menggigil ketakutan, merapat ke dinding. Bapak terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Pak Jalu tetap tenang. Ia terus membaca doa, lalu mengambil kendi air jeruk nipis dan menyiram wajah ibu perlahan, dipercikan. Ibu berteriak keras, tubuhnya mengejang. Suara aneh itu melengking, lalu menghilang. Tubuh ibu terkulai, nafasnya memburu. "Sudah keluar sebagian," ujar Pak Jalu sambil mengambil telur-telur yang tadi sudah digosok-gosokkan. Satu persatu, telur itu dipecahkan ke dalam baskom putih. Telur pertama mengeluarkan belatung hidup yang menggeliat liar. Telur kedua, air hitam pekat yang bau busuk menyengat. Telur ketiga dan keempat mengeluarkan cairan kuning kental seperti nanah. Semua telur itu sudah rusak dari dalam, seolah telur-telur itu menghisap kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh ibu. Kami semua menutup hidung. Bapak muntah di sudut ruangan. Adikku menangis. Ibu kemudian muntah cairan kuning yang menyembur deras, memenuhi baskom lain di sampingnya. Setelah muntah itu selesai, ibu menangis pelan. Perlahan-lahan ia mencoba bangun dan untuk pertama kalinya sejak beberapa minggu, ia berhasil duduk sendiri. Pak Jalu memberinya air doa dan ibu meminumnya dengan tangan gemetar. Sisanya dibasuhkan ke wajahnya. Tubuhnya masih lemah tapi matanya mulai memancarkan kehidupan. Masih ada sisa residual energi gaib yang jahat, tapi yang terparah sudah keluar, ujar Pak Jalu. Tapi kalian harus masih waspada. Buhulnya harus ditemukan yang menyimpan energi itu. Selama benda itu masih ada dan belum ketemu, energi jahatnya bisa kembali. Aku terdiam. Iya, kain putih di lemari langsung terbayang. Langsung saja aku ke kamar. Ku buka lemari dan dari sela tumpukan baju yang sudah lama tak disentuh, aku tarik keluar sebuah kain putih yang mulai kekuningan, masih terikat rapi dengan tanah kuburan yang kering dan satu paku berkarat di dalamnya. Tanganku gemetar memegangnya. Aku tak sanggup lagi memendam ini. Pak Jalu, ucapku lirih sambil menyerahkan kain itu. Pak Jalu menatapnya lama. Ia membuka simpulnya hati-hati dan ketika melihat isi di dalamnya, ia mendesah pelan. Ini buhulnya, gumamnya. Benda inti dari santet. Kita harus menghancurkannya. Aku tertunduk. Aku temukan ini waktu pertama bantu ibu di toko, Pak. Terselip di rak mie instan. Aku takut jadi aku simpan saja. Tapi aku tak tahu bahayanya sebesar ini. Jelasku terbata-bata. Pak Jalu tidak memarahiku. Beliau hanya mengangguk pelan. Yang penting sekarang kamu sudah bicara dan menemukan benda ini. Kami pergi ke halaman belakang. Di sana Pak Jalu menyalakan api kecil. Buhul itu dibakar hingga habis, menyisakan abu hitam yang langsung dikuburkan. Bersamaan dengan itu Pak Jalu membaca mantra. Lalu ia menuangkan air sisa rendaman daun bidara ke dalam ember dan menyuruhku menyiramkannya ke setiap sudut rumah dan toko. Bau wangi samar dari air itu seolah menyingkirkan udara pengap yang selama ini membungkus rumah kami. Sejak kedatangan Pak Jalu di malam itu, ibu perlahan-lahan membaik. Ia bisa berjalan pelan ke dapur, bahkan kadang ikut menata barang di rak toko. Pelanggan pun kembali berdatangan dan toko kami kembali hidup. Namun kabar tak sedap datang beberapa minggu kemudian. Toko Bu Juriah tutup. Katanya dia sakit parah, ujar Mbak Rini, pelanggan tetap kami saat membayar gula dan minyak. Aku dan ibu saling pandang. Ada keganjilan yang tak bisa kami abaikan. Dan entah karena dorongan hati atau hanya sekedar rasa kemanusiaan, ibu meminta kami menjenguk Bu Juriah siangnya. Kami pergi bertiga, aku, ibu, dan beberapa tetangga lain. Rumah Bu Juriah sepi, pintu depannya sedikit terbuka. Ketika kami masuk, aroma tidak sedap menyeruak dari dalam rumah.
Di ruang tengah, Bu Juria terbaring di tikar. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan perutnya membuncit besar, persis seperti yang ibu alami dulu. Ia menoleh pelan, melihat kedatangan kami. Dan saat matanya bertemu dengan mata ibu, tangisnya pecah seketika. "Aku minta maaf, Bu. Aku yang ngirim itu semua. Aku iri." Semua orang di ruangan itu terdiam. Suasana jadi beku. Hanya suara tangis dan sesekali batuk dari Bu Juriah yang terdengar. "Aku iri karena pelanggan banyak yang ke tempatmu. Daganganku sepi. Aku datang ke dukun. Aku membayar dukun itu, lalu disuruh nyelepin benda itu ke tokomu. Aku salah. Tuhan menghukum aku sekarang," katanya terisak. Ibu terdiam lama. Wajahnya sulit kubaca, antara marah dan hancur, kaget, tapi ia mendekat, duduk di samping Bu Juria, lalu menggenggam tangannya. "Saya sudah mengalami rasanya disakiti orang yang kita anggap teman. Rasanya pahit, tapi saya juga tahu kalau saya tidak ikhlas, saya nggak bakal sembuh. Saya maafkan, Bu, tapi mohon jangan ulangi perbuatan ini ke siapapun," ucap ibu pelan. Tangis kembali pecah, kali ini dari tetangga-tetangga lain yang menyaksikan semuanya. Aku menatap wajah ibu, dan untuk pertama kalinya aku lihat air matanya menetes, bukan karena sakit, tapi karena melepaskan. Kami pulang dengan hati yang masih sesak, tapi ada sesuatu yang terasa lebih ringan. Sejak kejadian itu, rumah kami kembali tenang. Tidak ada suara dari lemari, tidak ada kutu di beras, dan yang paling penting, tidak ada lagi dendam yang dipendam. Aku menyadari sesuatu dari semua ini. Iri hati bisa mendorong manusia melakukan hal paling keji, bahkan menggadaikan nurani. Tapi hanya keikhlasan yang bisa menyelamatkan jiwa yang luka. Dan malam itu sebelum tidur, aku membuka jendela kamar lebar-lebar. Angin segar masuk perlahan, seolah membawa pesan bahwa semuanya akhirnya benar-benar selesai. Tamat. Terima kasih sudah menyimak di sini di channel YouTube Ben Anthony. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dalam tokoh cerita ini atau kesamaan cerita, mohon dimaafkan ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.